Assalamualaikum Sobat Smart. Kali ini saya akan membahas tentang lagu yang lagi viral, yakni lagu yang berjudul Aisyah Istri Rasulullah. Nah, dalam pembahasan ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kak Desita dan Kak Harumi. Kalau gitu kita langsung aja ya dari Kak Sita dulu nih. Bagaimana menurut kakak ketika menjumpai banyak para teman remaja yang menyanyikan lagu ini? Mengenai hal tersebut, saya pribadi sangat menyayangkan ya Kak, karena banyak teman-teman muslimah yang ikut mengcover lagu tersebut, kemudian mereka mempostingnya ke sosial media dan akan diakses banyak orang dan termasuk juga ada lelaki yang bukan mahramnya. Nah, di situ juga teman-teman muslimah menyanyikan dengan suara yang mendayu-dayu, lemah lembut, padahal sebaiknya itu kita menghindari itu. Dan mengenai suara terdapat pada firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 yang menjelaskan tentang bahwa Allah melarang wanita untuk melemah lembutkan suara, diseret-seret suara hingga lelaki tertarik kepadanya, kemudian bangkitlah syahwatnya. Nah, oleh karena itu dikhawatirkan nanti apabila lagu itu didengarkan oleh orang yang memiliki penyakit hati, maka dia bisa membayangkan hal-hal yang tidak seperti menghayalkan wujud fisik Sayyidah Aisyah seperti apa, dan bahkan bisa juga menghayalkan si penyanyi tersebut karena terpukau dengan suara yang ia miliki. Apalagi membayangkan wujud fisik Ummul Mukminin itu menurut saya tidak pantas, dan maka dari itu kita sebagai muslimah hendaknya dapat menjaga izah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sangat disayangkan ya Kak. Apalagi sejak awal kemunculannya, lagu ini selalu menghiasi trending YouTube. Sebenarnya nih, Kak, bagian lirik mana yang dirasa kontroversi dan tidak pantas? Silahkan Kak Harumi. Ya, sebelum saya membahas tentang lirik lagu, sebenarnya saya ingin mengapresiasi sih tentang lagu tersebut, lagu Aisyah tersebut gitu ya. Kenapa? Karena memang lagu Aisyah ini itu lagu yang luar biasa karena jarang lagu religi itu menduduki chart trending topiknya YouTube. Ya, intinya lagu itu viral dalam waktu dekat. Biasanya lagu-lagu yang cepat viral itu adalah lagu-lagu yang non-religi gitu. Nah, ini kan sebenarnya membuktikan bahwasanya sosok Aisyah itu sosok yang populer kalangan generasi muda. Dan efek dari lagu itu adalah banyak muslimah yang ingin uh, menjadi sosok seperti Aisyah. Nah, pada bagian awal liriknya itu memang yang saya rasakan ya, jujur, itu agak gimana gitu. Karena memang dari awal itu sudah mendeskripsikan bagaimana penampilan Aisyah secara fisik gitu ya. Entah itu yang kulitnya putih, terus kemudian pipinya yang kemerah-merahan gitu. Memang ya, tidak ada yang salah karena lirik tersebut diambil dari hadis, sebuah hadis, dan itu insya Allah sanadnya sahih. Sampai kemudian saya membaca liriknya. Jadi saya perdalam liriknya itu sampai selesai, dan memang yang ditonjolkan itu ada dua hal. Yang pertama dari sisi fisiknya Aisyah, yang kedua dari sisi keromantisan Aisyah dan Rasul. Yang kemudian ingin saya sayangkan gitu. Karena memang Aisyah ini, ya Aisyah itu cantik, tapi kaum muslimin sendiri jarang yang membahas secara mendalam fisiknya Aisyah gitu ya. Tapi yang dijadikan sebagai pelajaran bagi kaum muslimin itu adalah kecerdasan Aisyah, dan bagaimana Aisyah itu memang sosok yang kontributif atau muslimah yang sangat produktif dan berkontribusi untuk Islam. Salah satunya dia itu adalah sosok muslimah yang menduduki peringkat ketiga sebagai perawi hadis terbanyak. Jadi karena terlalu menggambarkan fisik dari Ummul Mukminin, makanya lagu ini menuai banyak kontroversi dan kritik teman-teman. Tapi Kak, tunggu dulu. Eh,
Meskipun gitu kan lagu ini banyak sekali peminatnya. Lagu ini begitu populer di kalangan remaja ya, di kalangan muda-mudi seperti kita. Kira-kira kenapa sih Kak alasannya? Kalau ditanya mengapa banyak peminatnya, insya Allah kita semua tahu bahwa fenomena generasi muda saat ini dari kalangan mahasiswa, bahkan level anak SD sekalipun adalah generasi yang baperan. Secara otomatis, mereka juga akan memilih hiburan yang sesuai dengan diri mereka, hiburan yang membuat baper, termasuk juga lagu Aisyah tersebut. Baper itu emosional, bukan rasional. Nah, alamiahnya, jika sisi emosional itu lebih dominan, maka rasionalnya akan kalah. Jadi, orang yang lebih suka menggunakan perasaannya, maka bisa dipastikan dia enggan berpikir atau malas mikir. Istilah populernya yang mungkin sering kita dengar yaitu generasi rebahan. Padahal dalam Al-Quran, misalnya surat Ali Imran ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan ternyata di dalam Al-Quran, Allah sering menyebut kata akal. Kira-kira siapa yang punya akal? Jelas manusia kan? Artinya, Allah menyuruh manusia agar senantiasa menggunakan akalnya untuk berpikir. Berpikir terhadap apapun yang ada di sekitar mereka atau berpikir tentang kisah-kisah yang terjadi di dalam Al-Quran. Nah, Abbas bin Firnas, salah seorang penemu Islam gitu ya, punya ide bikin pesawat dari mana? Ya dari Al-Quran. Jadi orang-orang terdahulu semakin dekat dengan Islam, semakin pintar dan keren. Sama kayak Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, sosok muslimah populer yang cerdas karena banyak menyerap pemikiran-pemikiran Islam. Artinya Aisyah nggak sibuk baper, tapi Aisyah sibuk mengkaji pemikiran-pemikiran Islam dan mengajarkannya kepada umat. Nah, kalau generasi saat ini jauh dari pemikiran-pemikiran Islam. Mengkaji ilmu Islam saja, males, ngantuk, nggak asik, dan banyak alasan lainnya. Kita jauh dari Islam, plus kita diserang dengan pemikiran-pemikiran Barat. Generasi muda saat ini mengadopsi atau menyerap pemikiran-pemikiran Barat, seperti liberalisme, kapitalisme, sekularisme, dan lain sebagainya. Akhirnya cocok deh, jadilah kita generasi yang dikit-dikit serba galau alias lembek. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Awal adanya lagu ini tuh memang baik, ingin memperkenalkan Ummul Mukminin Aisyah. Tetapi sayangnya lagu ini justru menimbulkan banyak kemudorotan, seperti hal yang berlebihan dan pemikiran yang tidak etis. Sekalipun lagu ini populer, tapi justru dengan kepopulerannya menandakan bahwa generasi saat ini sedang mengalami kemerosotan berpikir akibat kurangnya mempelajari ilmu Islam. Sehingga dengan mudahnya kita dimasuki oleh pemikiran-pemikiran asing. Baiklah, sampai di sini adakah pesan yang ingin Kak Desita tambahkan untuk teman-teman muslimah di luar sana? Dan dari saya, apabila pencipta lagu ini bermaksud untuk mengangkat kisah Ummul Mukminin Aisyah untuk mensuri tauladani beliau, bisa diganti dengan menyebutkan keutamaan yang Sayyidah Aisyah miliki yang tidak dimiliki oleh istri Rasulullah yang lain. Saya beri beberapa contoh. Satu, saat beliau mendapat tuduhan berzina, kemudian Allah menyucikan beliau dari tuduhan tersebut. Yang kedua, Sayyidah Aisyah memiliki keluasan ilmu sehingga banyak sahabat apabila menghadapi kesulitan dalam masalah agama, mereka meminta fatwa kepada Sayyidah Aisyah. Yang ketiga, Ummul Mukminin Aisyah adalah istri paling dicintai Rasulullah. Mungkin bisa seperti itu.
Oke teman-teman, sekian dulu dari kami. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.